Shalom Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Malam ini di ibadah keluarga kita diperkenankan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana pembacaan Alkitab yang telah dibaca oleh keluarga tadi, dari pembacaan kitab Esra pasalnya yang kedua ayat ke-64 sampai dengan yang ke-70. Majelis Sinode GPIB memberi judul Memberi Diri dan Harta Benda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pada saat dibuang ke Mesir, pada saat Raja Salomo berkuasa di Israel, mereka hidup di dalam berbagai dinamika kehidupan, bahkan dalam tanda kutip kesusahan. Kenapa bangsa Israel dibuang ke Mesir? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi pada saat bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Mesir kurang lebih 400 tahun lamanya, mereka juga tetap setia melakukan kegiatan-kegiatan yang memberi mereka bagaimana hidup sejahtera. Tetapi pada malam ini saya tidak akan berkhotbah bagaimana mereka dibuang ke Mesir, tetapi bagaimana setelah mereka kembali ke tanah Kanaan di Israel. Pada waktu bangsa Israel dibuang ke Mesir, mereka menyadari bahwa inilah hukuman Tuhan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya mereka merenungkan bahwa mereka harus berbuat dalam kebenaran dan kasih. Salah satu yang mereka lakukan bahwa ada perintah Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7, bunyinya demikian: usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya ulangi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi pada saat mereka dibuang ke Mesir, Tuhan juga masih memerintahkan mereka, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Dan ternyata bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan pada waktu mereka dalam pembuangan di Mesir. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tanah Mesir itu hanya sekitar kurang lebih 4% yang bisa diusahakan untuk pertanian. Karena di Mesir itu sebagian tanahnya sangat-sangat besar, terdiri dari pasir dan gunung-gunung batu. Yang ada itu hanya sekitar tepi Sungai Nil. Pengalaman saya ke Mesir 2 kali saya sudah ke sana, saya melihat bahwa memang hanya di delta
atau di pinggir-pinggiran sungai itu yang subur, yang banyak ditanami. Dan ternyata bangsa Israel disitulah mereka pada waktu itu. Setelah kurang lebih 400 tahun, akhirnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kembali ke Israel. Dan puji Tuhan bahwa mereka kembali ke tanah perjanjian, yaitu ke Israel. Benar-benar orang Israel pada saat itu adalah orang yang kaya raya. Kalau di pembacaan Alkitab tadi, bahwa mereka membawa ribuan ternak yang mereka bawa pulang. Yang kembali ke Israel itu dari pembacaan tadi itu kurang lebih 40.000 orang. Kalau 40.000 itu kurang lebih sama dengan jumlah penduduk di kota Tanjung Selor. Di kota Tanjung Selor ini penduduknya kurang lebih 40.000 jiwa. Tetapi ternyata tidak sebanyak itu. Ternyata orang Israel dari Mesir itu mereka pulang bukan dengan tangan hampa atau tangan kosong, tapi dengan banyak harta, baik itu hewan, emas, perak. Akhirnya setelah mereka tiba di Israel, mereka membangun bait suci. Ada yang memberikan emas, ada yang memberikan perak, bahkan kain-kain pun banyak yang mereka persembahkan untuk pembangunan bait suci di Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keberadaan kita di Tanjung Selor ini secara khusus dan di Kabupaten Bulungan secara umumnya, bahwa banyak orang yang datang di sini adalah orang-orang perantauan, tetapi mereka bukan adalah orang buangan seperti bangsa Israel yang dibuang ke Mesir. Di Yeremia pasal 29 ayat 7 tadi, bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Jadi kita di sini, penduduk yang datang, yang dalam tanda kutip bukan suku asli setempat, yang berada di Kabupaten Bulungan ini, termasuk saya, bahwa bagaimana saya mensejahterakan kota ini, karena kota ini juga akan menjadi kesejahteraan bagi diri saya juga, dan mungkin bagi orang-orang lain. Kalau kita lihat pada saat mudik, apakah itu mudik Lebaran atau mudik Natal dan Tahun Baru, biasanya di jemaat kita di GPIB pada saat mendekati hari-hari Natal dan Tahun Baru, banyak yang pulang kampung. Karena memang banyak jemaat kita yang dalam tanda kutip bukan penduduk asli setempat di sini. Ada yang pulang ke Toraja, ada yang pulang ke Medan sana, ada yang pulang ke Manado, ke Poso, ke Jawa, dan berbagai tempat. Kalau kita pulang ke kampung kita, tentunya kalau suasana Natal dan Tahun Baru itu kan tidak mungkin kita pulang kalau kita tidak punya, dalam tanda kutip, tidak punya uang ya. Pasti kita pulang membawa oleh-oleh lah, minimal transportasi. Nah, kalau sekarang kita naik pesawat, bayangkan kalau itu kita itu adalah satu keluarga yang pulang, puluhan juta. Dari mana kita dapat duit itu? Tentunya
kita dapatkan di Bulungan sini. Kalau kita tidak bekerja, tidak mensejahterakan kota ini, bagaimana kita mau sejahtera? Karena kita boleh kata kita mendapat berkat di tempat ini, di tempat di mana kita tinggal. Nah, di sini juga kita bekerja, apakah sebagai pegawai negeri, sebagai TNI, Polri, pengusaha, petani, atau apapun juga. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kepada kita bahwa bagaimana kita bisa hidup sejahtera di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Saya tidak pernah berpikir bahwa satu kali waktu saya akan tinggal di Tanjung Selor sini. Tidak pernah tersirat dalam pikiran saya pada saat saya dosa lahir lah ya. Pada saat saya mulai dewasa, saya kuliah, saya nggak pernah tahu nih yang namanya Tanjung Selor. Sampai saya bekerja dan akhirnya dimutasi ke sini. Saya tidak pernah terpikir. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Bahwa Yotang, kau ditaruh di Bulungan. Oleh karena itu bagaimana saya bekerja di sini mensejahterakan kota ini. Karena kata firman Tuhan, kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Sebagaimana bangsa Israel, sekalipun mereka itu dibuang ke Mesir, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dia tetap berpesan, di mana aku membuang kamu, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Oleh karena itu pada waktu mereka kembali dari dalam tanda kutip perantauan, mereka tidak pulang bukan dengan tangan kosong, tapi ada harta yang mereka bawa untuk membangun negeri yang mereka cintai di Israel sana. Mereka diajak oleh Tuhan untuk memberi. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Emas, perak, kain mereka berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Ya kita juga. Di sini Tuhan mengajak kita. Kita sudah dapat berkat di Kabupaten Bulungan ini. Tentunya kita juga berkewajiban, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mensejahterakan kota ini. Dalam tanda kutip, mungkin kita memberikan apakah di tempat ini atau di kampung halaman kita. Jangan kita hanya dapat hasil di sini, kita juga tidak memberikan kontribusi dalam pembangunan gereja di tempat ini, Bapak Ibu. Kita sudah terima berkat di sini melalui Ibu Pendeta, doa-doa Ibu Pendeta, doa-doa semua orang supaya kita hidup bahagia. Oleh karena itu, kita juga wajib memberi untuk perkembangan gereja GPIB. Kita hanya jangan datang di sini, duduk, mendengarkan firman Tuhan, pulang. Tetapi ada suatu kewajiban bagi kita. Bahkan kalau saya boleh bilang, ya, kata firman Tuhan, 1/10 dari pendapatan kita itu kita harus berikan kepada Tuhan. Bawalah ke dalam rumah Tuhan. Nah, itu akan kita pakai di tempat ini. Apakah itu untuk membangun atau merenovasi gereja ini, atau untuk biaya operasional gereja, ya kita bayar listrik, bayar air, juga menggaji karyawan, juga untuk perawatan dan sebagainya. Begitu besar, Bapak Ibu. Begitu besar. Tetapi begitu besar juga yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitung satu persatu berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita syukuri. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menempatkan
aku di Kabupaten Bulungan ini, di kota Tanjung Selor yang kami cintai bersama. Dan keberadaan kami di sini bukan sebagai orang buangan, tetapi orang yang Engkau tempatkan di sini sesuai dengan rencanamu. Dan biarlah Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mensejahterakan kota ini, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Dan betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berhasil di Kabupaten Bulungan ini, kita membangun Bulungan ini yang kita cintai, dan kita juga membangun tempat kelahiran kita di kampung halaman sana. Saya tidak bisa menyebut satu persatu di mana kampung halaman Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita pulang dari rantau dan kita berhasil, wah, gimana ya? Begitu senangnya keluarga di sana, bukan hanya orang tua kita, saudara kita, bahkan siapa saja, bahkan tidak sedikit di antara kita. Kalau mudik itu biasanya kalau tiba membuat syukuran, mengundang, ya sudah pasti ya, mengundang jemaat di gereja sekitar situ, mengundang keluarga, mengundang kawan atau siapapun juga. Tetapi bukan berarti kita ingin memamerkan apa yang kita dapat, tetapi kita mensyukuri bahwa saya sudah berhasil di rantau orang. Nah, oleh karena itu, di firman Tuhan dari bacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana apa yang kita dapatkan, kita berikan juga untuk Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel pada waktu kembali dari Mesir, mereka begitu berlimpah harta, dikejar oleh Firaun, tetapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nyawanya selamat, harta bendanya selamat, dan mereka berkecukupan. Mereka sudah masuk lagi ke tanah perjanjian Kanaan yang kata firman penuh madu dengan susu. Begitu banyak berkat. Tetapi satu kunci kan daripada semuanya ini, bahwa siapa yang setia kepada Tuhan, taat kepada perintahnya, menjalankan perintah Tuhan, maka dia akan diberkati. Banyak contoh, saya tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi Bapak Ibu semua pasti pernah merasakan bahwa begitu besar berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa menyebut Bapak Ibu apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, tapi saya yakin bahwa Tuhan menggenapkan itu. Sekarang ini di Kabupaten Bulungan ini dalam suasana panen, semua orang pada ke ladang, bahkan bermalam di ladang untuk panen. Kenapa mereka mau bermalam? Karena begitu mereka senang bahwa waduh, hasil panennya berhasil, tidak ada serangan hama. Nah, biasanya setelah panen nanti ada syukuran panen. Nah, biasa orang bilang pesta panen. Nah, kalau kita dia ibadah syukur panen, bahwa Tuhan sudah memberkati ladang-ladang kita, kebun-kebun kita. Saya juga walaupun sebagai pegawai negeri, tapi saya senang juga berkebun. Dan puji Tuhan, saya bisa juga merasakan apa yang saya tanam. Kemarin di Facebook saya posting, apa yang kau tanam, itu yang tuai. Saya menanam lay belimbing, dan puji Tuhan, hasilnya lumayan, bisa dimakan oleh teman-teman yang datang di kebun. Pada hari itu saya hitung-hitung, wah sekian puluh untuk satu pohon ini. Ada hasil buah lay. Pohon durian saya juga mulai berbuah, walaupun hanya beberapa biji, tapi tidak apa-apa. Saya juga bawa ke dalam gereja, karena ada gereja dekat sana. Saya berikan juga itu. Bukan berarti supaya orang tahu, tidak, bahwa saya mensyukuri bahwa saya mendapat buah ini karena itu juga dari Tuhan. Begitupun Bapak Ibu sekalian,
Mari senantiasa mensyukuri berkat Tuhan. Berikanlah, bawalah persembahan, bawalah apa yang sebagian yang kamu miliki yang terbaik ke dalam rumah Tuhan, sehingga kamu akan diberkati. Bukan hanya Bapak Ibu, tetapi anak-anak Bapak Ibu sekalian juga akan diberkati. Saya sudah merasakan itu, bahwa gimana ya, anak-anak saya juga memperoleh berkat. Karena ya saya yakin bahwa ya saya juga sudah mengatakan pada waktu terpilih sebagai presbiter, saya sudah membuat pengakuan bahwa ya dengan segenap hatiku, dan kita syukuri semua itu, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mari kita bersyukur dan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya memang tidak semudah membalik telapak tangan bahwa sudah 100%. Pasti adalah rintangan, ada tantangan, tetapi kita selalu yakin bahwa tidak mungkin Tuhan itu berbohong. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dalam bahasa saya biasa katakan, merpati saja tidak pernah ingkar janji, apalagi saya biasa bercanda ya, apalagi Tuhan. Tidak akan pernah dia mengingkari janjinya. Satu kata kunci, bahwa taatlah mengikuti perintahnya, sehingga hidupmu akan diberkati, dan biarlah berkat-berkat yang engkau peroleh itu engkau bawa juga sebagian ke dalam rumah Tuhan dengan penuh damai sukacita. Amin.